Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li masyayikhina wa li sa'iril muslimin. Nah, amma ba'd, masih di bab Maja'a fil khuruj an da'wal Islam. Lihat, sekarang kita masuk ke Ar-Rabi'ah, kalau nggak salah ya, yang keempat. Yang pertama kemarin apa? Yang kemarin yang kata Nabi, amurukum bi khamsin amarahun ya bi khamsin Allahu amarani, Allah amara bihina asam wa ta'ah. Ini yang pertama, mendengar dan taat kepada pemimpin muslim yang bukan perkara maksiat. Yang kedua apa? Jihad. Jihad itu sesuai dengan kemampuan. Yang ketiga apa? Hijrah. Hijrah. Nah sekarang luzumul jamaah. Ya, Ar-Rabi'ah al-jamaah. Yang keempat jamaah. Nah, tafadhal dibaca di sini. Ya. Siapa? Sini. Coba Pak Zaki baca Zaki. Jama'atu antal zaman jama'ata Anda talzama, Anda berpegang. Lazima yalzamu, berpegang. Antal zaman, Anda berpegang jama'atul muslimin, Anda berpegang dengan atau kepada jamaah kaum muslimin. Akan talzama jama'atul muslimin wala tushadda an syadda yashuddu. La-nya itu lama apa? La-nya lah apa? Di sini Bapak Albar, la-nya lah apa? Antum. Lamul amr, maksudul amr. Apa lama Pak? La nahi, bukan la nafiyah. La nahiyah jazimah. Wala syadda yashuddu. Nah, perhatikan fi'il mudha'af, madda yamuddu, radda yaruddu, ketika dia majzumnya itu tandanya sukun muqaddar, digantikan oleh fathah. Ya, digantikan oleh fathah. Maka wala tasyudda, syadda yasuddu. Jangan Anda tasyuddu. Syadda yasuddu itu, syad itu maknanya infirada anil jamaah. Ya, au khalafahum. Itu maknanya menyendiri dari jamaah. Yang jamaah itu namanya jamaah al-haq. Jamaah itu jangan diartikan banyak orang terus. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya, al-jamaah itu adalah wafaqal haq wa in kunta wahdak, yang mencocoki kebenaran. Ya, wafaqtal haq wa in kunta wahdak. An tuwafiqal haqq wa in kunta wahdak, kata beliau. Anda mencocoki kebenaran walaupun Anda sendirian, itu jamaah namanya. Ya. Maka makna antal sama jamaah, Anda berpegang dengan jamaah muslimin yang di atas kebenaran. Percuma rame-rame segerombolan tapi di atas kebatilan, itu bukan jamaah. Ya, itu bukan jamaah. Yang jamaah adalah yang mencocoki kebenaran. Ini kata Abdullah bin Mas'ud. Wala tasyudda anhum. Jangan Anda nyempal dari mereka, menyendiri dari mereka, menyelisihi mereka. Itu kurang lebih maknanya. Terus tasyudda anhum li'anna al-jama'ata ismatun li'anna kaunaka ma'al jama'ati fihi
quwwatun wa ismatun laka. Nah, Amma qauluka tanazil. Itu dari wazan apa? In azala yan azilu in izal. Nah, tanazil. Amma qauluka tanazil fa hadha fi Khatarun. Khatarun 'alaika wa 'ala dinika fakun ma'a jama'ati al-muslimina ma'al imami al-muslimina wa la tasudda 'anhum. Wa amma alladhi yakhruju 'anil jama'ati wa 'anil sam'i wal ta'ati fa hadha qad qala'a ribqatal islami min unuqihi kama fil hadithi wa fil Hasbuk, cukup. Nah, yang keempat jamaah. Ini yang pesan Nabi SAW, amurukum bi khamsin Allahu amarani bihinna as-sam wa ta'a wal jihad wal hijrah wal jamaah. Ya, jamaah yaitu antal zaman jama'ata al-muslimin, yaitu Anda berpegang dengan jamaah kaum muslimin. Pegang kuat-kuat prinsip mereka, usuluddin. Ya, yang dipegang oleh kaum muslimin. La tasudda anhum, jangan Anda menyelisih mereka, jangan nyempal. Ya, anal jama'ata ismatun, karena yang namanya jamaah ismah itu terjaga. Wali anna kaunaka ma'al jama'ati fihi quwwatun wa ismatun. Ya, karena kalau keberadaan Anda bersama jamaah maka di situ terdapat kekuatan, ada penjagaan laka untuk Anda. Wa amma kaunuka tanazilu, adapun keadaan Anda yang tanazil itu in azala yan azilu, maknanya ibtada'a menjauh ya. Adapun keadaan Anda yang menjauh ya, menyendiri, fahadha fihi khatarun 'alaik, maka ini berbahaya buat Anda. Bang Ustaz, bawa enggak buku Amsilatul I'rab? Bawa berapa? Oh, dibeli semua. Kan cuma 5. Hah? Oh, Rizki tadi subuh. Tadi malam. Oh, berat, ada semuanya. Lebih mahal dari Pak Ustaz. 20. Apa-apa beda berapa? 2.000. Hah? Beda 12.000. Wah, Rizki menang banyak. Rizki menang banyak Rizki. Buat persiapan nikah besok. Melamar anak nagari. Wali nagari. Mana lagi tadi? Bahada fihi khatarun 'alaik wa 'ala dinik. Maka kalau Anda menyendiri ini berbahaya buat Anda dan juga agama Anda. Fakun ma'a jama'atil muslimin, maka ya, tetaplah Anda bersama jamaah kaum muslimin, wa ma'a imamil muslimin, bersama pemimpin kaum muslimin, wala tashudda anhum. Ingat ya makna tadi, syadda yashuddu, infirada 'anil jamaah wa khalafahum. Ya, nyempal, menyendiri, menyelisihi mereka. Amal khuruj, amal ladzi yakhruju 'anil jamaah, adapun orang yang keluar dari jamaah wa anis-sam'i wa ta'ah, tidak lagi mau mendengar dan taat kepada pemimpin muslim, fahadha qad khala'a, maka inilah orang yang khala'a, menanggalkan, melepas ribqatal Islam, tali Islam min unuqih, dari lehernya, kama fil hadis, sebagaimana yang tertuang dalam hadis di atas. Wa bil hadisil akhar, dalam hadis yang al-akhari, dalam hadis yang lain. Gantian baca di sini. Coba Arga, ayo. Wa fil hadis al-akhari man faraqa jama'ata shibran famata famisatun jahiliyatun fayajibu al-muslimin. Kalau ada al nggak pakai tanwin. Muslimin an yakuna ma'a muslimina wala yasudda. Itu lanya la nafiyah, bukan la nahiyah. Lanya nafiyah. Wala yasuddu Anhum an yakuna ma'hum ibadani wa yakuna ma'hum bi ra'yihi wa qawlihi ma'tuf wa fi'lihi. Amma an yakuna ma'hum ibadanihi walakinahu yukhalifuhum fi ra'yihi
bi an yakuna lahu ra'yun akharu tanpa tanwin. Akharu itu wazan fi'il aslinya kayak af'al Ahmad. Nah, terus ra'yun akharu fahada la yajuz. Masya Allah. Antum belum sampai sebulan udah berani baca kitab. Alhamdulillah. Ya, belum sampai sebulan nih bocah. Bocah. Si unyu-unyu ya. Lulus SMA. SMA lulus gak? Hah? Udah lulus? Udah lulus, alhamdulillah. Mana tadi? Wafil hadisil akhari. Nah, dalam hadis yang lain, man faraqal jama'ata shibran famitatun jahiliyatun. Barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah walaupun cuma sejengkal, dia mati, maka matinya itu mati jahiliyah. Maka wajib ala muslimi, bagi setiap muslim ayakunal ma'al muslimin. Dia tetap bersama kaum muslimin wala yasuddu anhum. Jangan dia nyempal menyelisih mereka. Yaitu dengan bentuk apa? Ayakuna ma'ahum bi badanihi wa yakuna ma'ahum bi ra'yihi wa qawlihi wa fi'lihi. Dia tetap bersama kaum muslimin dengan badan dia, raga dia. Dengan kaum muslimin apa? Pendapat dia. Pendapat dia sama kaum muslimin, jangan nyeleneh. Pendapat dia enggak boleh nyeleneh, jangan menyimpang. Dengan ucapan dia ucapan kaum muslimin, perbuatan dia perbuatan kaum muslimin. Amma yakuna ma'ahum bi badanihi. Adapun orang yang bersama kaum muslimin cuma dengan raganya aja. Namun yukhalifuhum fi ra'yihi. Namun menyelisih kaum muslimin dalam pendapatnya. Dia punya mengadopsi aliran sesat. Bi yakuna lahu ra'yun akhar, yaitu dengan dia memiliki pendapat yang lain, fa hadza la yajuz. Maka ini tidak boleh. Sofyan, Masya Allah. Idza hamalu hamala. Kalau fil madi mabni alal fath. Idza hamala ala muslimina fa innahu idza hamala silaha taqadda qadrul fi'ati bai'ata wa kharaja an jama'atul muslimin wa kharaja an jama'atil muslimin ay soro minal khawarij ayajibu qitaluhu wal akhdhu ala yadihi amma idza ra'a ra'ya maf'ul bihnya. Amma idza ra'a ra'yal khorijimu khawarij. Lagi enggak pakai kacamata atau lagi gimana? Amma idza ra'a ra'yal khawariji wa sawwabahu lakinnahu lam yahmil silaha. Itu kan sukun ngalah, lam yahmilis silaha. Fahada yukaffa anhu fahada kaffa yukaffu ya. Fahada yukaffu anhu kaffa yukaffu walakinnahu yu'tabaru minal khawarij. Hasbu. Asyadu min dzalik. Yang lebih parah lagi dari ini. Ya, tadi lebih parah berarti tadi kata Syekh ada orang yang raganya bersama kaum muslimin, tapi kepalanya punya pendapat asing, aneh, nyeleneh. Yang dia punya pendapat lain. Yang lebih parah dari ini, idza hamala silaha 'alal muslimin. Apabila dia hamala yahmilu, membawa, artinya sini mengangkat senjata. 'Alal muslimin. Mengangkat senjata yang dia gunakan untuk melawan kaum muslimin. Fa innahu idza hamala silaha faqad naqada al-bai'ata. Dia mengajak kaum muslimin, ayo kita lawan. Maka apabila dia mengangkat senjata tersebut berarti dia telah naqada. Membatalkan baiat, melepaskan baiat dia. Wa kharaja an jama'atil muslimin, dan berarti dia telah keluar dari jamaah kaum muslimin. Ai sara minal khawarij.
Yaitu jadilah dia bagian dari Khawarij. Fa yajibu qitaluhu wal akhdhu ala yadihi. Wajib diperangi dan akhdhu ala yadihi maksudnya ditangkap. Akhdhu mengambil, yadi tangan. Mengambil tangan maksudnya ditangkap. Dan ditangkap. Ya. Amma idza ra'a ra'yal khawariji wa sawabahu, adapun orang yang berpendapat seperti pendapat Khawarij dan dia sawabahu membenarkan pendapat Khawarij, lakinnahu lam yahmil silaha, namun dia tidak ikut mengangkat senjata, fa hada yukaffu anhu, maka orang ini yukaffu anhu, artinya tidak diperangi, ditahan. Ya, kaffa yakufu kan menahan diri. Yukaffu ditahan. Ditahan artinya tidak diperangi. Bukan ditahan di penjara, kan? Maksudnya tidak diperangi. Ya, menahan diri dari dia. Karena Nabi SAW mengibarahkan tidak diperangi itu dengan kaffa yakufu. Misalkan Nabi SAW memerintahkan jihad. Ya. Idza laqitum aduwakum, apabila kalian berjumpa musuh kalian, fad'uhu ilal Islam. Ajak mereka ke Islam. Fa in ata'uk. Kalau mereka mentaatimu dzalik yang harus tersebut, fakufwan, tahan. Tahan. Itu mah, tahan, jangan perang. Tapi kalau mereka enggak mau, ya minta pada mereka jizyah. Kalau mereka kasih, kufwan, tahan. Ini maksudnya tahan, tidak diperangi, tidak diserang. Lakinnahu yu'tabaru, ya'tabiru. Ini bukan ya'tabir, tapi yu'tabar. Namun orang tersebut yu'tabar, digolongkan, dianggap minal khawarij, sebagai Khawarij. Dimas. Baca Dimas. Ente jauh-jauh banget Dimas, mesti dekat-dekat Fikri ya. Sini depan nih. Aduh, ini kosong nih dekat Albar nih. Ini. Jangan ngapling-ngapling, situ khusus Dimas, ini khusus ini, khusus ini. Buset begini mana. Nah, dah. Ribqah min unuqihim illa an yarji'a ay illa an yatuba ila Allah. Hadza fathu majalin liman sawwalat lahu nafsuhu. Nafsu itu kan muannas, fa'il dari sawwalat. Kan ada takak nih, berarti fa'ilnya muannas. Sawwala yusawwilu. Menggoda, memikat, membujuk, gitulah kurang lebih mana. Terus Allahu ja'ala lahu fursatan an yatuba wa yarji'a wa man taba taballahu alaihi. Ya, kemudian kata Nabi di sini, fa inna man faraqa jama'ah qida shibrin, maka barang siapa yang melepaskan diri dari jamaah walaupun cuma sejengkal, faqad khala'ah, berarti dia telah menanggalkan, melepaskan ribqatal Islam, tali Islam min unuqi, dari lehernya. Ya, illa kecuali apabila ayarja, dia kembali taubat. Ai ila ayatuba ila Allah, kecuali apabila dia bertobat pada Allah. Fa hada fathu majalin, maka yang demikian membuka peluang liman sawwalat lahu nafsuhu, bagi orang yang digoda oleh hawa nafsunya, au zayyana lahu du'atu dalali, atau orang yang digoda atau yang telah dianggap indah oleh para dai-dai kesesatan, al-khuruja, untuk keluar anil muslimin, dari kelompok kaum muslimin. Wallahu ja'ala lahu fursatan, maka Allah menjadikan untuknya, makanya sini Allah memberikan untuknya fursah, kesempatan ayatuba wa yarji'a, untuk bertobat dan kembali ke jalan yang lurus. Wa man taba, maka barang siapa yang bertobat, taballahu alaihi, maka Allah akan memberikan taubat kepadanya, artinya Allah akan mengampuninya. Al-khamis, wa man da'a bid'awal jahiliyati fa innahu min jusa jahannam. Barang siapa yang menyeru kepada slogan, kepada seruan jahiliyah, maka dia termasuk dari penghuni jahanam. Baca berikutnya. Baca case. Al-wajibu 'ala al-muslimi ay yatabarra'a min umuril jahiliyyati wa la yatashabbahu bi ahli al-jahiliyyati, li anna al-jahiliyyata
كفر وضلال ولا يتخلق بأخلاق أهل الجاهلية. Diahlaki, jangan diahlakin ya. Nah, terus. Wal jahiliyatu hiya ma kana qabla bi'satin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Faman hamalathu an-nahwatu wal isbat wal isbiyatu Asabiyah. wal asabiyatu ala mufaraqah al-jama'ati Fahuwa ala khoslatin min khisal. Nah, ya, al-wajib al-muslim, maka yang wajib bagi setiap muslim ayatabarra'a, agar dia berlepas diri min umuril jahiliyah, dari berbagai perkara jahiliyah, wala yatashabbahu bi ahli jahiliyah. Ya, dia jangan menyerupai orang-orang jahiliyah. Li'anal jahiliyah kufrun wa dalalun, karena yang namanya jahiliyah kafir dan sesat. La yatakhallaqu bi akhlaqi ahli jahiliyah. Jangan dia berakhlak, berperangai seperti perangainya orang-orang jahiliyah. Apa yang dimaksud jahiliyah? Makana qabla bi'satin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu yang suatu fase masa yang belum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak tepat kalau ada yang mengatakan masa ini adalah masa jahiliyah. Ini dikatakan oleh Sayyid Qutb di bukunya Fidilal Quran. Itu kurang tepat. Keliru. Fase ini bukan masa lagi jahiliyah. Karena masa jahiliyah adalah sebuah fase masa yang sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Adapun sifat jahiliyah masih ada, masih ada. Sifatnya masih ada, ditetapkan bahkan dalam hadis yang sahih. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab punya kitab namanya Masail Jahiliyah. Ya, kita sering dulu ngaji kitab itu, ya. Dengan syarahnya Syekh Fauzan, ada juga syarah Syekh Saleh Al-Syekh. Nah. Kemudian faman hamalathu nakhwatu wal asabiyatu ala mufaraqatil jamaah, maka barang siapa yang nakhwah, semangat dia, gairah dia, dan asabiyah, fanatisme dia, itu membawa dia untuk menyelisihi, ya, berpisah dari jamaah kaum muslimin, fahuwa ala khoslatin min khisalil jahiliyah. Berarti dia telah berada di bawah suatu sifat dari sifat-sifat jahiliyah. Nah, ya. Terus berikutnya. Hafid. Kencengin suara itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zalatil jahiliyatul ammah wa ja'a al-ilmu wal Qur'an was sunnah fa zalatil jahiliyatul ammah walillahi alhamd. Lakin qad yabqa hunaka jahiliyatun fi ba'd al-ashkhas aw fi ba'd al-buldan aw fi ba'd al-qabail fal jahiliyatul ammah zalat bil islam walillahi alhamd. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفحم بالأحساب والطعن بالأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت. حسب cukup. Nah, hadhihi hiyal jahiliyah. Itulah jahiliyah. Summa, kemudian lama ketika bu'itsa Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW diutus, ya, zalatil jahiliyah, hilanglah jahiliyah al-ammah secara umum. Waja'al ilmu wal Quran was sunnah, datanglah ilmu, Quran, sunnah, fazalatil jahiliyatul ammah walillahil hamdu. Hilang jahiliyah secara umum, ya, walillahil hamd. Lakin namun qad yabqa hunaka, terkadang, ya, qad kalau masuk ke fi'il mudhari punya dua makna. Bisa maknanya taklil atau taksir. Kalau taksir sering, acap kali. Kalau taklil jarang, terkadang.
Ini apa nih? Mananya nih? Jahiliyat, namun jarang, sering. Namun banyak sekali. Hunaka jahiliyatun, berbagai perkara jahiliyah fi ba'dil ashkhas. Pada beberapa person, ya. Au fi ba'dil buldan, pada beberapa negara, au fi ba'dil qabail, pada beberapa kabilah. Suku kabilah itu ya. Fal jahiliyatul amatu zalat bil Islam walillahil hamdu. Nah, jahiliyah secara umum itu hilang dengan datangnya Islam walillah. Oleh karena itulah Rasulullah SAW bersabda, arba'un, ada 4 perkara fi ummati, yang ada pada umatku, min amril jahiliyati, yang itu merupakan bagian dari perkara jahiliyah, la yatrukunahunna, yang mereka tidak akan meninggalkannya. Apa itu yang tidak ditinggalkan oleh umat? Artinya perkara jahiliyah masih terus ada, tapi masa jahiliyah sudah habis. Apa sifat jahiliyah? 4 perkara ini yang masih ada. Al-fakhru bil ahsab, yaitu bangga dengan leluhur. Wa ta'nu bil ansab, mencela nasab. Wal istisqa'u bin nujum, minta hujan kepada bintang. Wan niyahatu 'alal mayyit, meratap orang yang telah mati. Bangga pada leluhur. Ini enggak boleh. Bangga. Nenek moyang saya nih seorang pelaut. Nenek moyang saya nih istrinya 4. Nah, terus kenapa? Gitu kan. Nah, kalau bangga enggak boleh. Mencela nasab, minta hujan pada bintang. Ya, bahkan sekarang aneh lagi nih. Yaitu ada pawang hujan buat menahan hujan. Saya tidak tahu ya, di kitab tauhid masalah ini tidak ada. Masalah pawang hujan, menahan hujan. Yang ada ialah al-istisqa bin nujum. Kan begitu di kitab tauhid. Nah, sekarang ada lagi variasi kesyirikannya, yaitu meminta agar jin menahan hujan lewat pawang hujan kalau mau hajatan. Kesyirikan zaman sekarang lebih variatif. Ya, lebih kreatif, variatif dan kreatif kesyirikannya. Iya dan billah. Kalau di kitab tauhid dan di kitab-kitab ulama hanya disebutkan ini, istisqa bin nujum, minta hujan dengan bintang. Ya, wan niyaha 'alal mayyit, meratap mayit. Para ulama bahkan para sahabat menganggap, ya, kumpul-kumpul di rumah jamaah itu bagian dari meratap mayit. Ya, mengumpul-ngumpul di rumah duka sekian hari itu bagian dari meratap. Nah, terus berikutnya gantian dibaca di sini. Fikri, ya, baca fikri. Syai'un. Ulang. Yakunu jahiliyatun. Apa yang jahiliyah? Apa? Kok mubtada ada yakunnya? Isim yakun, kok mubtada? Baru kemarin bab mubtada khobar masih terngiang-ngiang. Nah, terus ya benar saudai sallallahu alaihi wasallam bi ummihi fika sifatun. Nah, ya, kata Syekh, faman fa'ala syai'an min hadhil khisal, maka barang siapa yang melakukan sesuatu salah satu dari berbagai perkara sifat ini, faqad fa'ala syai'an minal jahiliyah. Berarti dia telah melakukan sesuatu dari jahiliyah. Ai yakunu fihi jahiliyatun.
yaitu dia menjadi jahiliyah. Walamma ayyara yu'ayyiru ta'yir, apa maknanya? Mencela. Nama tatkala ahadu sahabat ayyara mencela akhon lahu, saudaranya, bi ummi, karena dengan mencela ibunya. Faqalalah, maka seorang sahabat ini namanya Abu Dzar Al-Ghifari, mencela seorang sahabat yang negro. Ya benar sauda, wahai anak perempuan hitam. Gitu. Karena emaknya negro, wahai anak wanita negro. Wahai dasar anak negro, kurang lebih begitulah. Maka Rasulullah SAW mendengar, faqala lahu Rasulullah SAW, maka Rasulullah bersabda kepada sahabat ini, Abu Dzar, sahabat yang mulia. Ayyartahu bi ummi, hamzahnya itu hamzah apa? Istifham. Istifham itu ada hamzah, ada hal. Apakah kamu mencelaknya karena ibunya? Innaka mru'un fika jahiliyatun. Kamu ini sesungguhnya kamu ini orang yang masih punya ada jahiliyah dalam dirimu. Fika, dalam dirimu masih ada sifat jahiliyah. Ya ni fika sifatun min sifatil jahiliyah. Ya ni pada diri kau masih terdapat sifat jahiliyah. Nah. Ya, Nugraha, baca Nugraha. والطعن بالأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت هذه كلها من أمور الجاهلية ويجب على المسلمين أن يتركوها وكذلك العصبية bukan qobliyah. Qobliyah memangnya sunat rawatib. Qobliyah. Kalau qobliyah sunat rawatib. Qobliyah zuhur. Qobliyah. Ini tulisannya sama ya? Ya, gimana kita bisa bacanya qobliyah? Lihat, itu ada sebelumnya asabiyah. Masa asabiyah qobliyah? Asabiyah al-qobliyah. Nah, apa itu qobliyah? Fanatik kepada suku. Kalau asabiyah fanatisme, qobliyah fanatik kepada suku. Dari kata qabail, qabilah, qobliyah. An yata'assaba. Itu dari wazan ya, tafa'ala. Ta'assaba, yata'assabu. Insan, fa'il. Siapa yang ta'assub? Insan. Wala yatamayyazu ba'dahum an ba'di binasabin wala bihasabin kulluhum muslimuna wa hum yadun wahidatun wa bunyanun wahidun wa hasabuhum wahidun wala yata'assabu ahadun li qabilatihi aw li ra'sihi aw li shaykhihi hadhihi umurul jahiliyyah. Nah, Masya Allah. Ya, maka fayajibu alal muslimin, maka wajib bagi kaum muslimin. Ya, yang wajib bagi kaum muslimin ialah dia yatrukuha, meninggalkan hal itu semua. Sifat jahiliyah. Demikian pula asabiyah, fanatisme. Ini enggak boleh nih. Al-qabaliyah, fanatisme kepada suku. Batak main Batak, Padang Padang, Sunda Sunda, Bandung Bandung, Pontianak, awas ya. Niko ngumpulnya masih nopal. Orang Bandung ngumpul. Orang Padang siapa temennya? Suendar bukan orang Padang. Orang mana? Orang Bogor. Wah, orang Bogor ada nih. Siapa tuh? Ilham ya. Orang mana tuh? Orang Bekasi. Ada ya orang Bekasi ya.
Orang Bekasi. Oh belum ya? Fakhr bil ahsab, bangga kepada leluhur. Ta'an bil ansab, mencela nasab. Istisqa bin nujum, minta hujan kepada bintang. Ya hal mayit perantara kematian. Hadhihi kulluha min umur jahiliyah. Semua ini adalah bagian dari jahiliyah. Demikian pula maka wajib bagi setiap muslim menjauhinya. Demikian pula fanatik kesukuan. Ayat ta'assab al-insan li qabilatihi. Misal seseorang fanatik kepada qabilahnya. Wal muslimu kal jasadil wahid. Namanya seorang muslim seperti jasad yang satu, satu tubuh. Ya, laisa hunaka farqun bainal muslimin wa akhar. Enggak ada perbedaan antara muslim, ya, satu muslim dengan muslim yang lain. Enggak ada. Wala yatamayyazu ba'dhum an ba'din. Ya, tidak boleh. Ba'duhum fa'il ya. Dari fa'il dari yatamayyaz. Tidak boleh sebagian mereka memisahkan, mengklasifikasikan, mengistimewakan sebagiannya dengan sebagian yang lain. Kenapa? Karena nasab, karena leluhur. Bihasbin kulluhum muslimun, semuanya muslimun. Maka mereka seperti yadun wahidatun, tangan yang satu, bunyanun wahidun, bangunan yang satu, wasbuhum wahidun. Ini kemudian leluhur mereka semuanya adalah kaum muslimin. Fala yata'assabu ahadun liqabilatihi aw li ra'isi. Enggak boleh seorang pun fanatik kepada kabilahnya, sukunya, ra'isihi, presidennya, pemimpinnya, aw li syaikhi, atau kepada syekhnya, gurunya. Fanatik jahiliyah ini. Pokoknya saya maunya sama ustadz yang ini, yang itu enggak. Ini fanatik. Setiap ucapan ustadz saya, syekh saya pasti benar. Kalau diucapkan oleh ustadz lain, fihi nador. Ini jahiliyah. Jahiliyah. Ustadznya mesti kabir, ustadz kibar. Nah, baru ini cocok. Sesuai dengan kebenaran. Ini jahiliyah. Jangan ngaku-ngaku jadi salafi. Ya, jahiliyah. Itu jahiliyah. Hina, dina, nista. Itu nista itu ya. Memalukan ya. Mau mimpi kokoh dari mana? Ngaco iya. Hadihi min umuril jahiliyah. Maka ini semua adalah perkara jahiliyah. Nah, udah sampai sini ya. Amal mukmin. Gantian. Coba baca sekarang di sini. Ya. Apa? Ilham, baca ilham. Ilham pakai peci ke ilham? Senep amat saya ngeliat rambutnya. Cukur ke cukur? Demen banget sih. Aduh. Amal mu'minu fa innahu yarji'u ila al-haqqi mahma kana wa yuqbalu al-haqqi ma'a man kana. Ma'a man kana. Ma'a man kana. Ma'a man kana wa yuqadu lahu wa siwahu kana haqqi Sawa'un. Sawa'un kana haqqu. Kana al-haqqu. Kana haqqu ra'isihi aw ma'a qabilatihinna aw jama'atihi aw ma'a ghairihi minal muslimina. Wa fi ihda Gorowat itu huruf zai, ada titiknya sayang. Tasajiru apa itu? Tasajaro tafa'ala. Tasajaro Syaksun minal ansari ma'a syaksin minal muhajirina. Hasbuk cukup. Nah, dari mana ilham baca ilham? Besok pakai peci ya? Punya peci enggak? Hah? Ntar saya buka donasi nih. Peci buat ilham. Keren, merasa keren banget ya. Donasi peci ya buat ilham. Dari mana ilham? Amal mukmin. Adapun mukmin fa innahu yarji'u ilal haqqi mahmakan. Adapun seorang mukmin maka dia mesti merujuk kembali kepada kebenaran. Ya, mahmakan.
siapapun dia. Kembalinya, rujukannya itu siapapun, mau ustadznya kayak, mau musuhnya kayak, mau musuhnya sekalipun. Ikhwah, di kitab Al-Muwatta, ya, Imam Malik membawakan riwayat. Dahulu kala ya, terjadi perselisihan berakibat peperangan antara pasukan Ali bin Abi Thalib dan pasukan Muawiyah ibnu Abi Sufyan, ya, radhiyallahu anhuma ajma'in, ya, radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, ketika sedang lagi panas-panasnya, hot-hotnya, Muawiyah bertanya kepada Ali bin Abi Thalib sebuah permasalahan agama. Masya Allah. Bertanya masalah fikih. Dijawab oleh Ali bin Abi Thalib. Wah, itu diterima jawabannya. Wah, nggak usah dengerin pendapat kalau Ali bin Abi Thalib ngomong apa. Enggak, dia yang nanya langsung. Nah, dia yang bertanya langsung. Kenapa? Karena al-haqqu ayyuttaba'. Kebenaran itu lebih layak untuk diikuti, kebenaran itu lebih dicintai, ya, oleh kaum muslimin. Ya, Ibnu Qayyim berguru kepada gurunya Syekhul Islam 17 tahun lebih. Ibnu Qayyim sangat mencintai gurunya Syekhul Islam. Tapi kata Ibnu Qayyim, al-haqqu ahabbu ilaina. Tapi hak kebenaran lebih kami cintai daripada Ibnu Taimiyah. Jangan sampai kebenaran terhalangi karena ta'assub kepada guru. Nah, ini jahiliyah. Jahiliyah. Jangan ngimpi kokoh, yang ada jahiliyah. Ya. Jangan mimpi kalau masih punya sifat. Oh, ini ustadz saya, ustadz kabir, ustadz sogir, ustadz kibar, ustadz bla bla bla. Wah, ini pokoknya dipegang. Semua apa kata ustadz dipegang. Nah, ini jahiliyah. Ya, jahiliyah. Ini baunya nyengat, busuk. Tinggalkan. Ya. Nauzubillah min dzalik. Boro-boro jadi ahlussunnah jahiliyah. Jahiliyah. Tinggalkan demikian. Nah, ini kadang-kadang nggak berasa ya. Di bawah tipuan setan itu halus. Tipuan setan itu halus. Seolah-olah kita dianggapnya mencintai syekh, mencintai guru. Padahal kita diarahkan untuk ta'assub. Ya, ta'assub. Yang lucunya lagi, kita ini mengajak orang lain untuk meninggalkan ta'assub kepada imam besar. Jangan kamu taklid kepada Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ahmad, Imam Maliki. Dia sendiri ta'assub sama gurunya yang masih hidup, lokal pula. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, ini ya luar biasa ini. Ini enggak boleh demikian. Enggak boleh. Kalau kita katakan tidak boleh ta'assub kepada imam, apalagi kepada guru kita yang masih hidup. Ya. Bisa dipahami enggak? Ini babil aula namanya. Kias aula kalau paham. Tapi mana lagi tadi? Wa yaqbalu al-haqqa ma'a man kana wa yankadulah. Dia menerima kebenaran, ya, bersama siapapun itu, dan bersama siapapun dia tunduk. Hadis ayat kursi itu dari setan ya, ikhwan. Abu Hurairah ditugaskan menjaga Baitul Mal. Tiba-tiba dalam satu malam, ya, datang pencuri mengambil makanan, ditangkap Abu Hurairah, diancam mau dibawa ke Rasulullah, dia minta ampun, minta melas-melas, minta uzur, janji besok gak datang lagi, dilepas, besok datang lagi, ditangkap lagi, janji begitu lagi, dilepas. Coba dibaca berikutnya. Ini belum dibaca. Ini belum dibaca. Ya, coba, Raymond. Fakta tala yakni. Ayo Raymond. Ayo Raymond, surah. Segera. Fakta tala yakni tadorruban. Tadoroba, jangan tadoroban. Tadoroba, alifnya itu fa'il. Tadorruba. Faqala al-muhajiri. Muhajiri. Udah gitu aja. Udah nggak usah diharokatin. Antum ada harokat semua di buku nggak boleh terpengaruh. Namanya tukang cetak itu dia bisa error, dia bisa apa. Peduli amat sama harokat di buku. Nggak ada kita ikut-ikut gitu. Ya, kita ikutin kaidah. Nanti kalau tukang cetaknya ngantuk apa, mukholid tentu taklid sama tukang cetak.
Yang harokatin, kalau ada harokat, ya, diharokatin itu yang harokatin bukan syekh. Ya. Yang harokatin bukan syekh, penerbit. Ya. Jadi terkadang diharokati sama mereka ini, terkadang ya. Terkadang. Lo mayoritas gimana? Lo lihat kaidah, enggak mayoritas salah, mayoritas benar, tergantung kaidah. Gitu. Tidak ada hubungan. Jangan sekali bergantung sama harokat. Ini kesalahan terbesar, bergantung sama harokat. Ya. Nah, itu ada kitab Usul Salasa Syarah Syekh Utsaimin cetakan Darsuroya. Ya, kalau di matan kan diharokati tuh. Kalau syarah kan gundul. Di matan diharokati. Banyak salah. Bahkan syarahnya ngasih ayat salah terbalik ayat sama nomor ayatnya sama ayat nama suratnya salah. Bahkan menjelang akhir salah huruf. Salah huruf. Lihat tuh kalau antum taklid sama penerbit gimana? Coba gimana coba? Rusak kan? Gitu. Nggak ada urusan sama ternyata ada harokat. Nggak. Ya gitu. Terus. Ya lal muhajirina. Kenapa diharokati juga lagi? Lil muhajirin. Enggak. Terus. Wa qala al-ansari ya lal Ya lal ansar. Ya lal ansari fasami'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzalika faqala Abida'wal jahiliyati wa ana baina adrikurikum da'waha fa innaha da'uha bukan da'waha, da'uha fa innaha muntinatun. Muntinah itu busuk. Terus Fala yajuzu lil insana ayyata lil insani ayyata asaba lil qabilatihi aw yahtamiya bi qabilatihi khassatan. Hasbuk cukup. Wa fi ihdal ghazawat tasajara syakhsun. Dalam sebuah peperangan terjadilah rasyajara, persisian, friksi syakhsun antara seseorang minal ansar wa syakhsun minal muhajirin, dari seorang dari ansar dan muhajirin. Faqtatala ayani tadaraba, kedua saling memukul. Faqal muhajir, orang muhajir tadi, ya lal muhajirin. Orang muhajirin bantu saya nih gitu. Antum nih orang Bandung misalnya nih. Si Jaki dicepol sama panggil, woi orang Bandung, mana sini? Viking cabang. Si Alvar sama satu lagi siapa? Arga. Kucuk, mana gitu. Sini bantuin. Ini nggak boleh, ya. Jahiliyah, ya. Nggak boleh. Ya, waqala al-ansar, seorang yang ansar tadi berkata, "Ya al-ansar, wahai orang ansar, bantu saya sini." Bantu saya berantem nih gitu ya. Fasami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar hal tersebut, faqal, maka Nabi bersabda, "Abi da'wal jahiliyati wa ana baina adhhurikum, da'uha fa innaha muntinatun." Apakah dengan slogan jahiliyah kalian serukan wa ana, padahal saya baina adhhurikum, ada di tengah-tengah kalian? Da'uha, tinggalkan itu. Ya, da'uha, tinggalkan itu. Fa innaha muntinatun, karena itu adalah kebusukan. Nah, fala yajuz lil insan ay yata'assaba li qabilatihi aw yahtamiya bi qabilatihi khassatan. Maka tidak boleh bagi seseorang dia ta'assub kepada kabilahnya atau dia berlindung kepada kabilahnya secara khusus. Nah, Andika. Waliyahtami bil muslimina umuman. Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta da'wa min amri al-jahiliyyati Allahu jalla wa ala yaqulu lil nisa'i rasuli sallallahu alaihi wasallam
والسلام sallallahu alaihi wasallam. ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى ويقول سبحانه وتعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ويقول جل وعلا إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم كفروا في قلوبهم حمية الجاهلية وتبرج الجاهلية Mana sih? Hamiyatul jahiliyah wa tabarrujul jahiliyah. وتبرج الجاهلية ودعوى الجاهلية Qaumiyati العربية al-arabiyyah. وحكم الجاهلية قال تعالى أفحكم الجاهلية Hukma. الجاهلية يبغون Kulluha. كلها مرفوضة. Hasbuk cukup. Masih kadang-kadang grogi dia. Belum terbiasa. Mana lagi? Bal yahtami bil muslimina umuman. Bahkan dia mesti minta tolong kepada kaum muslimin secara umum. Jangan minta tolong karena dia orang Bandung. Oh, orang Bandung. Yang dia orang Dayak. Oh, Dayak panggil. Tolong saya. Yang dia orang Padang. Ya. Tolong Ambo. Ambo di Siko. Lalaro Isanjo. Oh, tolong. Nah, ini manggilnya orang itu aja. Ya, mesti kepada kaum muslimin secara umum. Nabi SAW ada hadihi. Nabi SAW menganggap hal ini dakwah, slogan ini, seruan ini min amril jahiliyah, sebagai bagian perkara jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para istri Rasul, wala tabarrajna, janganlah kalian tabarruj, bersolek, berhias, ya, berperilaku seperti tabarrujal jahiliyatul ula, seperti bersoleknya para wanita jahiliyah yang dulu, yang pertama, yang dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yadunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka menyangka dengan prasangka tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Allah taala berfirman, ij'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyatal jahiliyah. Ketika orang-orang yang kafir menamakan kesombongan dalam hati mereka, itu kesombongan jahiliyah. Ya. Hamiyatul jahiliyah wa tabarrujul jahiliyati wa da'wal jahiliyah wal qaumiyah al-arabiyyah wa hukmul jahiliyah. Kesombongan jahiliyah, perilaku jahiliyah, seruan jahiliyah, nasionalisme Arab. Kalau kita ini sekarang nasionalisme qaumiyah itu nasionalisme. Kalau kayak kita sekarang nasionalisme itu cinta NKRI sampai mati, ini jahiliyah. Enggak boleh. Enggak boleh ada slogan NKRI harga mati. Enggak ada. Ini qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, salatku, sembahyangku, hidup matiku untuk Allah Rabbul Alamin, bukan untuk NKRI. Enggak ada. Puluhan minal iman itu hadis la aslalahu, enggak ada asalnya, palsu. Cinta tanah air sebagian dari iman. Emangnya enggak boleh? Boleh cinta tanah air. Kayak antum cinta pada rumah antum, kampung antum, boleh. Tapi nggak ada al-wala wal bara dibangun di atas itu. Nggak ada al-wala wal bara dibangun di atas itu. Loyalisme kita dan kita berlepas diri membangun permusuhan di atas negara nggak ada. Nggak ada. Paham nggak? Nggak boleh. Nasionalisme itu nggak ada. Nah, Syekh Shalih Al-Fauzan telah berfatwa, ya, di kitab yang kita baca di hari Sabtu, Durus Nawaqidul Islam. Nasionalisme itu, kalau itu membangun al-wala wal bara di atas negara, itu adalah kemurtadan. Itu adalah apa? Kemurtadan. Gak boleh. Slogan NKRI harga mati, gak ada. Yang harga mati ialah Allah, Rasulnya, Islam. Kita berjihad di situ. Kita rela mati di situ. Ya, yujahiduna fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Mereka berjihad di jalan Allah dengan harta dan, ya, jiwa mereka, anfusihim, dengan jiwa mereka rela mati di situ. Paham enggak di sini?
Bukan berjihad di jalan nasionalisme. NKRI gak ada. Yang ada jihad fisabilillah. Ya, bi amwalihim wa anfusihim. Arti sini. Nah, jangan sampai dibohongi ya oleh para pendusta ya, yang mereka membangun al-wala wal bara di atas nasionalisme, kecintaan negara. Ini batil, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Enggak ada kayak gitu. Kita membangun itu semua di atas agama. Ya. Jangan sampai ini sekarang kan lagi kayak begitu. Kampanyenya kan begitu kan. NKRI harga mati, situ aja. Cinta enggak. Ya, cinta negara boleh, cinta negara. Cinta negara cinta, tapi nggak bisa kecintaan negara itu membuat kita membangun al-wala wal bara di situ. Membangun loyalitas dan membangun asas permusuhan di situ. Nggak ada. Ya. Setelah Allah, Rasulnya ya Islam. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang-orang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, siapa setelah kita paling besar cinta kita kepada Allah? Rasulnya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia menjadikan diriku menjadi sosok yang paling ia cintai melebihi diri kedua orang tuanya dan manusia secara umum. Nah. Dan di Al-Qur'an di surah As-Saff ya, atau di surah apa? At-Taubah ya. Ya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa amwalun. Katakanlah apakah bapak-bapak mereka. Ini karena bapak nih. Ya. Kemudian abna'ukum, anak-anak mereka. Kemudian apa lagi? Ikhwan, saudara mereka, ashirah, kerabat, harta. Kemudian apa lagi? Tijarah, yang mereka takut kerugiannya. Kemudian apa lagi? Masakin, tardawna, apa namanya, tempat tinggal yang kalian senangi di situ. Itu habbu ilaikum, lebih kalian cintai daripada jihad fisabilillah. Maka Allah ancam, fatarabbasu, tunggulah gitu. Apalagi negara. Ya. Jujur aja, jujur. Itu yang ngomong cinta negara, yang cinta enggak. Dia lebih cinta sama istrinya, sama anak daripada negara duluan. Benar enggak? Benar. Kalau terjadi apa-apa yang dia selamatkan bukan bendera merah putih dulu, anak bininya, orang tuanya, ya enggak? Iya. Dusta mereka itu mengatakan NKRI harga mati. Dusta. Mereka itu ingin apa? Ingin ada dagelan, ada sesuatu agenda. Apa itu? Ingin melunturkan ya al-wala wal bara kaum muslimin. Ingin mengkaburkan al-wala wal bara kaum muslimin, sehingga al-wala wal bara kaum muslimin tidak lagi di atas tatanan yang benar. Sudah salah. Akhirnya kaum muslimin berjalan di atas jalan jahiliyah. Itu mereka paham di situ. Jangan mau dibodoh-bodohin sama orang bodoh. Nah, barakallahu fikum. Paham sini? Ya. Hukum jahiliyah, apa hukum jahiliyah yabghun? Apakah dengan hukum jahiliyah mereka itulah yang mereka inginkan, yang mereka cari? Ya. Kulluha marfudah. Ya. Semuanya itu ya tertolak. Marfud, tertolak. Sampai sini ya? Oh, baca di sini. Ya. Nantian berikutnya. Ridwan, udah dibacakan Ridwan? Ayo bacawan. Ibtaghaina. Nah, famabtaghaina al-izzata adallana Allah. Wali rasulihi
rafduha wal ibtiadu anha. Hasbuk, cukup. Kemudian kata Syekh, nahnu muslimun, kita kaum muslimin, azanallahu bil Islam. Allah memuliakan kita ya dengan Islam, bukan dengan yang lain. Sebagaimana Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, nahnu ummatun azanallahu bil Islam. Kita adalah umat yang telah dimuliakan Allah dengan Islam. Ini kalimatnya luar biasa ini. Ya. Fa mahma btaghainal izzata bi ghairihi adallanallahu. Maka barang siapa, ya, maka bagaimanapun usaha kita mencari kemuliaan dengan selain Islam, maka Allah pasti akan merendahkan kita. Kalau mau cari kemuliaan dengan selain Islam, ini sekarang kaum muslimin, ya, mereka lebih mengupayakan kemajuan ekonomi, kemajuan teknologi, kemajuan ini dan itu. Naam, hal muhim. Namun hunaka aham, ada yang lebih penting lagi. Yaitu apa? Kaum muslimin kembali kepada identitas. Kaum muslimin yang hilang, iman, amal, dakwah yang hilang, ilmu yang hilang. Nah, ini yang mesti dikembalikan. Ya, ini yang mesti dikembalikan. Nah, benar, mengembalikan umat kepada kejayaan ekonomi. Iya, Islam itu kapan sih jaya ekonominya? Itu apa? Sebabnya apa? Islam. Kapan umat Islam itu mendapatkan kekuasaan sehingga di masa khalifah ini dan itu menguasai Eropa, menguasai Cina, menguasai belantara dunia semuanya? Kapan itu? Ketika mereka kembali kepada Islam. Bisa nggak dipahami sini? Walau amana ahlul qura la fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard, kan begitu. Seandainya sebuah penduduk negeri beriman, wattaqau bertakwa, kami bukakan kepada mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dari bumi. Nah, mana lagi? Maka izzah, kemuliaan itu hanya pada Islam. Allah Ta'ala berfirman, ya, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Izzah itu hanya milik Allah, milik Rasul dan kaum mukminin. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Namun kaum munafik tidak mengetahuinya. Izzah lillah walil rasul walil mu'minin. Maka inilah perkara jahiliyah wajib rafduha, untuk kita tolak, tarkuha, untuk kita tinggalkan, wal ibtida'u anha, menjauhinya, dan wajib kita jauhi. Berikutnya, tafadhal dibaca sini. Ya, Syekh Usaib. Lahu risalatun iddata umurin litahdhiri mi'ah min mi'ati mas'alatin wa isrina mas'alata. Terus kulluha min masailil jahiliyah. Terus alal muslimi yatajannabaha wa yatajannab wawnya waw ataf wa yatajannaba umuril jahiliyati. Semakin menguasai kaidah semakin mudah membaca. Perhatikan, Syekh rahimahullah taala, kama ta'lamu, sebagaimana yang Anda ketahui, lahu risalah. Beliau memiliki sebuah risalah ismuha Masail Jahiliyah. Namanya Masail Jahiliyah. Ya.
Penting itu dibaca. Ada syarahnya yang bagus Syekh Shalih Al-Utsaimin atau yang umum Syekh Shalih Al-Fauzan. Kita pernah mengkaji buku itu sampai 5 kali. Ya, tapi yang selesai sampai khatam 3 kali aja. Di sini pernah juga nggak? Pernah? Nggak selesai ya? Belum. Mudah-mudahan nanti. Selesai di tempat lain ya, di pondok umum. Dzakara fiha, beliau menyebutkan di buku tersebut iddata umurin, beberapa perkara min umur al-jahiliyah litahdhiri minha. Ya, dari berbagai perkara jahiliyah ditahdzir, untuk diperingatkan darinya. Fiha, maka dalam tersebut aksar min mi'ati mas'alah. Ya, min mi'ati mas'alatin, itu lebih dari 100 masalah. Aw aksar min mi'ati wa 20 masalah. Atau lebih dari 120 permasalahan jahiliyah, kulluha min masail jahiliyah. Semuanya adalah berbagai permasalahan jahiliyah. Maka wajib al-muslimi ayatajannabaha wa yatajannaba ghairaha min umur jahiliyah. Maka wajib bagi kaum muslimin untuk menjauhinya dan menjauhi selainnya dari berbagai perkara jahiliyah. Nah, boh. ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جهنم هذا وعيد شديد لأنه يكون من أهل النار بسبب أنه دعا بدعوى الجاهلية فالواجب أن يكون المسلم يدعو بالإسلام لا بدعوى الجاهلية. Beda ya. Kalau dia wal wajib annal muslima yad'u bil Islam wa yad'u bid'awal jahiliyah. Itu ya kalau dia sama. Bawa beda. Antum bukunya karangan sendiri kali ya. Beda sih. Terus. Qala rajulun ya Rasulullah fa in salla wa shama qala fa in salla wa shama fad'u bi da'wa Allah alladhi sammakumul muslimina wal mu'minina ibadallah. يعني يكون من جزء جهنم فإن صلى وصام أي يعذب بهذه الخصلة فالمؤمن قد يعذب في النار وإن لم يكفر فإنه قد يعذب بكبيرة في النار ويخرج منها بعد ذلك. Nah, ya kata Nabi, barang siapa yang da'a menyeru dengan slogan jahiliyah, maka dia adalah termasuk penghuni neraka jahanam. Ada wa'idun syadidun, ancaman yang keras. Dia yakunu min ahli nar, karena dia nanti bisa menjadi penduduk neraka bisabab dengan sebab annahu da'a bid'awal jahiliyah. Karena dia telah menyeru dengan seruan slogan jahiliyah. Maka yang wajib annal muslima yad'u bil Islam. Muslim itu menyeru aja, mengajak pada Islam, la bid'awal jahiliyah, bukan kepada slogan seruan jahiliyah. Maka ada seorang yang berkata, ya Rasulullah, walaupun dia sholat, dia puasa, kata Nabi, wa in shalla wa shama, walaupun dia puasa dan sholat. Ya, fad'u bid'awal, maka serulah dengan dakwah Allah, seruan Allah, allazi sammakum al-muslimina, yang Allah telah namakan kalian muslimin, mukminin, ibadallah, sebagai hamba-hamba Allah. Yani yakun min jusa jahannam wa in shalla wa shama. Maksudnya apa? Orang tersebut masuk dari penghuni jahannam walaupun dia salat, dia puasa. Ya, apakah dia kafir? Tidak. Yu'adzabu bi hadhil khaslati. Dia akan diadab dengan sebab sifat yang dia miliki ini. Mukmin qad yu'adzabu, terkadang dia diazab di neraka, wa in lam yakfur, walaupun dia tidak kafir. Fa innahu qad yu'adzabu bi kabiratin, terkadang dia diazab karena sebab dosa besar, finnar, wa yukhraju minha ba'da dzalik. Di neraka, setelah itu dia dikeluarkan, ya, setelah itu. Nah, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau akidah Khawarij, Mu'tazilah berpendapat kalau orang sudah masuk neraka enggak bakal bisa masuk surga, enggak bakal bisa keluar. Nah, kalau akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya pelaku dosa besar itu tidak mesti langsung diazab di neraka, tetapi apa namanya? tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Selama dia bertauhid, tidak melakukan kesyirikan, selama dia sholat, dia beribadah kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan, berdosa, berbuat maksiat, tapi tidak syirik, ini tidak langsung mesti otomatis diampuni, tidak langsung mesti otomatis diadab. Tapi Ahlussunnah punya pendapat tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah ampuni dengan rahmatnya. Kalau Allah adab dengan keadilannya. Namun kalaulah orang tersebut diadab, adabnya tidak mengekalkan. Beda dengan dua kelompok besar. Satu kelompok yaitu Khawarij dan Mu'tazilah berpendapat bahwasanya orang kalau sudah di neraka dia tidak akan keluar.
orang yang melakukan dosa besar dia kekal di neraka. Murji'ah kelompok berikutnya ini pendapat siapa? Mu'tazilah dan Khawarij. Pelaku dosa besar kekal di neraka. Sementara